Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desna. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang administrasi sarana dan prasarana. Sebelum saya mulai, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sebagai contoh, sarana dan prasarana di bidang pendidikan, yang menjadi prasarananya adalah gedung sekolah, sementara buku-buku perpustakaan merupakan sarananya. Berikut ini adalah 7 fungsi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, merupakan kegiatan pemikiran, perumusan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang meliputi bagaimana pengelolaannya, penggunaannya, pengorganisasiannya, dan pengendaliannya. Yang kedua adalah fungsi penganggaran, berupa kegiatan merumuskan kebutuhan dalam suatu skala standar dengan memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku. Yang ketiga, fungsi pemindahan atau penyaluran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan fisik barang beserta tanggung jawab kepada pengguna dalam internal organisasi. Yang keempat adalah fungsi penggudangan atau penyimpanan, merupakan kegiatan penyimpanan yang meliputi penerimaan barang, pencatatan barang, pemasukan barang, pembukuan, pengeluaran dan pendistribusian barang, hingga pertanggungjawaban pengelolaan barang di gudang. Kelima adalah fungsi perawatan. Adalah kegiatan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan sarana dan prasarana guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang keenam adalah fungsi inventarisasi, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data yang diperlukan tentang sarana dan prasarana untuk dicatat menurut ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah fungsi penghapusan, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penghapusan barang dari daftar inventaris setelah dilakukan penilaian di mana barang yang disimpan dalam keadaan rusak, susut, biaya perbaikan yang terlalu tinggi, atau tidak memiliki nilai guna lagi, maka barang tersebut harus dihapuskan dari daftar inventaris barang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan administrasi sarana dan prasarana adalah: yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi jenis, jumlah, waktu, tempat, kondisi pada saat digunakan, dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana dalam rangka pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang siap pakai bagi karyawan dan unit kerja dalam rangka menjamin kelangsungan aktivitas organisasi. Yang keempat, menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan hasil guna, baik secara preventif maupun represif. Yang kelima, mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana kantor. Dan yang keenam, membudayakan penggunaan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab sehingga terhindar dari penyimpangan dan pemborosan. Dari penjelasan di atas, maka administrasi sarana dan prasarana kantor mempunyai peranan yang sangat penting bagi terlaksananya aktivitas kerja pegawai. Suatu kantor dalam melakukan pekerjaannya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tujuan dari pelaksanaan pekerjaan kantor dapat tercapai secara optimal. Demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.